mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali. Sidang dalam perkara nomor 63 garis miring PUU 15 Romawi tahun 2017 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Pemohon, siapa yang hadir? Saya persilahkan. Terima kasih Pak Ketua yang mulia. Dapat kami informasikan pemohon yang hadir adalah Petrus Balapationa, Muniar Sitanggang, Wiwin Bindiantini, TB Ali Asgar, Agus Rudianto, Mebob, Martin Manafe, Dolok Saribu, Ali Akbar, Jul Robinson, Denny Jul, Surya Simbolon, Natalia, dan Francisca Wahon. Sekian. Yang belakang juga sudah Ya, disebutkan. sudah 15 orang. Oke, gagah-gagah itu. Yang di belakang juga cantik juga harus disebutkan. Biar masuk di rekaman semua yang hadir. Dari DPR tidak hadir, ada surat tertanggal 13 November karena bertepatan dengan kegiatan rapat-rapat internal yang ditandatangani oleh Kepala Badan Keahlian DPR. Ini yang sering hadir surat ini, yang hadir yang tanda tangan Pak Johnson Rajaguguk. Kemudian dari pemerintah yang mewakili Presiden, siapa yang hadir? Terima kasih yang mulia. Dari pemerintah yang hadir dari Kementerian Hukum dan HAM dan dari Kementerian Keuangan. Dari Kementerian Hukum dan HAM, saya sendiri Erwin Pauji, kemudian Ninik Hariwanti, Direktur Litigasi Kementerian Hukum dan HAM, kemudian dari Keuangan, Pak Arif Januar, Direktur Peraturan Perpajakan 1, Bapak Yunirwansyah, Direktur Peraturan Perpajakan 2, kemudian Pak Sigit Danang Joyo, Kasubdit Bankum Perpajakan, kemudian Pak Didi dari Biro Bankum Kementerian Keuangan. Kemudian pemerintah menghadirkan ahli, yang pertama Bapak Profesor Gunadi MSCAK, kemudian Justinus Prastowo SE MHum MA, kemudian yang terakhir Kismantoro Petrus. Terima kasih yang mulia. Baik, ini ada 4 ahli, pemohon 1 orang ahli dan pemerintah 3 orang, jadi banyak yang harus kita dengar. Oleh karena itu kita harapkan bisa efisien dan efektif menggunakan waktunya. Ahli dari pemohon Pak Dr. Teguh Samudra, saya persilakan untuk maju terlebih dahulu, dan ketiganya yang dari Presiden, Prof. Gunadi, Pak Justinus, dan Pak Kismantoro silahkan untuk maju ke depan untuk diambil sumpahnya terlebih dahulu. Yang Muslim di sebelah kiri saya, yang Pak Justinus di sebelah kanan. Ada yang Katolik, Pak Rohaniawan, silahkan. 1 orang beragama Katolik. Oh, 2 orang malah. Pak Kis juga Katolik ya, baik. Kalau begitu 2 ini. Prof. Maria, saya persilahkan untuk memandu sumpah yang beragama Katolik. Mohon membuat tanda salib terlebih dahulu. Ya. Ikuti lafal yang saya ucapkan. Saya berjanji sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya. Terima kasih. Terima kasih. Untuk yang beragama Islam, Pak Teguh Samudra dan Prof. Gunadi, saya mohon perkenan yang mulia Pak Wahidudin. Untuk Pak Teguh Samudra dan Pak Gunadi, ikuti lapas yang saya tuntunkan. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Baik, terima kasih. Silahkan kembali ke tempat. Terima kasih, Rohaniawan.
Kita mulai dari ahli pemohon terlebih dahulu, Pak Teguh Samudra. Saya persilakan di mimbar. Untuk para ahli, waktunya masing-masing maksimal 15 menit. Jadi sudah 1 jam kita mendengarkan keterangan ahli, baru kita lanjutkan dengan diskusi apabila perlu. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih yang mulia Ketua Majelis dan Hakim anggota Majelis Mahkamah Konstitusi yang saya hormati, para pemohon, rekan sejawat yang saya hormati, pihak pemerintah sebagai termohon yang saya hormati, dan rekan ahli yang saya hormati. Fungsi dan peran advokat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menuntut antara lain adanya jaminan kesetaraan, kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum atau equality before the law. Oleh karena itu, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Advokat, orang yang berpraktek memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku, baik sebagai advokat, pengacara, penasihat hukum, pengacara praktek, ataupun sebagai konsultan hukum. Ahli berpendapat bahwa dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat yang bernegara, peran dan fungsi advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab adalah merupakan hal yang sangat penting, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Melalui jasa hukum yang diberikan, advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam penegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Selain dalam proses peradilan, peran advokat juga terlihat di jalur profesi di luar peradilan. Melalui pemberian jasa konsultasi, negosiasi, maupun dalam pembuatan kontrak-kontrak dagang, profesi advokat ikut memberikan sumbangan berarti bagi pemberdayaan masyarakat, pembaruan hukum nasional, dan penyelesaian di luar pengadilan. Menurut pendapat ahli, tidak dapat kita pungkiri bahwa saat ini profesi advokat yang bebas dan mandiri, serta bertanggung jawab itu sangat diperlukan untuk menjaga kekuasaan kehakiman yang bebas dari 1. Segala campur tangan, 2. Dari pengaruh dari luar. Karena kekuasaan kehakiman yang independen itu semata-mata demi terselenggaranya peradilan yang jujur, adil, dan bersih demi kepastian hukum bagi semua pihak, agar keadilan, kebenaran, dan hak asasi manusia itu terwujud dengan kokoh dan tegak sebagaimana yang semestinya bagi kehidupan manusia. Karena advokat adalah penegak hukum yang bebas dan mandiri dan dijamin oleh hukum dan perundang-undangan. Di muka pengadilan, advokat bebas mengeluarkan pendapat dan pernyataan yang tetap berpegang pada kode etik dan peraturan perundangan. Ya. Advokat juga mempunyai hak untuk memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan klien sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebenarnya, hak membela diri adalah merupakan hak asasi dari seseorang dan juga merupakan hak hukumnya yang wajib dilindungi demi tegaknya proses peradilan yang objektif, jujur, dan adil atau fair trial. Menurut ahli, advokat dalam melakukan pembelaan terhadap kliennya adalah merupakan sikap dan panggilan dalam profesi yang diyakini sebagai tugas yang mulia, luhur, dan manusiawi atau officium nobile, yang telah melekat dan mendarah daging pada jiwanya yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan demi nama baiknya. Prinsip-prinsip dasar tentang peran advokat. Sepengetahuan ahli telah ada prinsip-prinsip dasar tentang peran advokat yang telah disahkan oleh Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Kongres ke-8 di Havana, Kuba, 27 Agustus sampai 7 September 1990. Prinsip-prinsip tersebut telah diakui secara universal dan menjadi pedoman atau landasan berpikir dalam pembentukan hukum dan perilaku pemerintah dalam menjalankan wewenangnya. Yang menurut ahli dipandang relevan, dikutip dan dikemukakan di sini pokok-pokoknya saja. Bagian-bagian terpenting sebagai berikut. Prinsip akses kepada advokat dan pelayanan hukum. Semua orang berhak untuk minta bantuan hukum seorang advokat. Pemerintah harus memastikan bahwa prosedur yang efisien, mekanisme yang responsif untuk akses yang efektif dan setara kepada advokat disediakan kepada semua orang di wilayahnya dan tunduk pada yurisdiksinya. Orang tidak
Orang yang tidak mempunyai advokat dalam hal bagaimanapun juga di mana kepentingan keadilan membutuhkan berhak untuk mempunyai seorang advokat yang mempunyai pengalaman dan kompetensi yang sesuai dengan sifat pelanggaran yang ditugaskan kepada mereka untuk memberikan bantuan hukum secara efektif. Kewajiban dan tanggung jawab merupakan prinsip ke-12. Para advokat setiap saat harus mempertahankan kehormatan dan martabat profesi mereka sebagai bagian yang amat penting dari pelaksanaan keadilan. Kewajiban para advokat terhadap klien-klien mereka harus mencakup antara lain membantu para klien di depan pengadilan, majelis, atau pejabat pemerintah. Para advokat dalam melindungi hak klien-klien mereka dan dalam memajukan kepentingan keadilan akan berusaha untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar yang diakui oleh hukum nasional, hukum internasional, dan setiap akan bertindak bebas dan tekun sesuai dengan hukum dan standar serta etika profesi hukum yang diakui. Jaminan-jaminan untuk berfungsinya para advokat ditentukan dalam prinsip ke-16. Antara lain, pemerintah harus menjamin bahwa para advokat dapat melaksanakan semua fungsi profesional mereka tanpa intimidasi, hambatan, gangguan, atau campur tangan yang tidak selayaknya. Dapat bepergian dan berkomunikasi dengan klien mereka secara bebas di negara mereka sendiri dan di luar negeri. Tidak akan mengalami atau diancam dengan penuntutan atau sanksi administratif, ekonomi, atau lainnya untuk setiap tindakan yang diambil sesuai dengan kewajiban, standar, dan etika profesional. Bahkan, apabila keselamatan para advokat terancam sebagai akibat dari pelaksanaan fungsinya, mereka harus mendapat penjagaan secukupnya oleh para penguasa. Para advokat harus tidak diidentifikasikan dengan klien atau perkara klien mereka sebagai akibat dari pelaksanaan fungsi mereka. Prinsip ke-19, tidak ada pengadilan atau pejabat pemerintah di mana hak untuk memberi nasihat hukum itu diakui di hadapannya yang akan menolak untuk mengakui hak seorang advokat untuk hadir di hadapannya untuk kliennya. Para advokat harus menikmati kebebasan perdata dan pidana untuk pernyataan-pernyataan terkait yang dikemukakan dengan niat baik dalam pembelaan secara tertulis atau lisan atau dalam penampilan profesionalnya di depan pengadilan, majelis, atau pejabat hukum atau pemerintah lainnya. Merupakan tugas dari para pejabat yang berwenang untuk memastikan akses para advokat kepada informasi, arsip, dan dokumen yang layak yang dimiliki atau dikuasai dalam waktu yang cukup untuk memungkinkan para advokat memberikan bantuan hukum yang efektif kepada kliennya. Akses tersebut harus diberikan sedini mungkin. Pemerintah harus mengakui dan menghormati bahwa semua komunikasi dan konsultasi antara para advokat dan klien mereka dalam rangka hubungan profesi mereka adalah bersifat rahasia. Tidak sepatutnya ada tindakan pejabat pemerintah maupun peraturan perundangan yang menolak peran advokat dalam menjalankan profesinya. Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut ahli, sekalipun pada mulanya profesi advokat dimarginalkan oleh penguasa atau pemerintah waktu itu, sehingga para advokat perlu berjuang sampai setidaknya 39 tahun baru mendapatkan pengakuan dari negara dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Namun secara jujur, adil dan harus diterima pada kenyataannya bahwa keberadaan dan peran profesi advokat sangat diperlukan oleh semua kalangan, baik warga negara Indonesia, bahkan negara atau pemerintah termasuk pejabatnya, dari presiden, menteri, jenderal, hakim, jaksa, polisi, pengusaha, konglomerat, sampai rakyat jelata. Bahkan yang semula menjadi pejabat dan atau pegawai dirjen pajak pun begitu terlibat masalah hukum memerlukan peran serta advokat sebagai kuasa hukumnya. Demikian juga para politikus maupun lembaga-lembaga negara ataupun lembaga swasta nasional maupun internasional, serta orang asing maupun perusahaan asing saat ini banyak yang memerlukan jasa advokat terlepas dengan honorarium atau pro deo. Semua itu karena kebutuhan hidup dan tingkat kesadaran hukum mereka yang tinggi, serta pemahaman tentang hak-haknya yang dilindungi oleh hukum karena pergaulan hidup dalam negara hukum. Oleh karena itu, ahli berpendapat, dengan mengkaji permohonan pemohon yang nyata, dalam realitanya mengalami sendiri adanya sikap tindak atau tindakan pejabat pemerintah menolak kehadiran advokat yang mendampingi kliennya dengan dasar adanya surat kuasa, adalah suatu hal yang sangat menyakitkan dan mencederai demokrasi dan melanggar hak asasi manusia, serta merobek asas persamaan di depan hukum. Ketidakpahaman pejabat yang hanya mampu berpegang pada aturan yang tidak adil dan bahkan diskriminatif tersebut adalah sangat tidak mencerminkan bahwa pejabat pemerintah adalah abdi negara yang bertugas melayani kepada masyarakat warga negara, dan atas pelayanannya pun mendapat gaji dari uang negara yang didapat dari rakyat yang antara lain adalah advokat,
dan kliennya yang mengharap akan tetapi ditolak oleh pejabat pemerintah dimaksud. Pejabat maupun aturan yang melarang atau berakibat meniadakan peran profesi advokat adalah sangat kejam dan tidak manusiawi, yang cenderung arogan dan piawai menunjukkan otoritas kekuasaannya semata. Hal tersebut patut dipahami sebagai adanya rasa takut akan diketahui perbuatan yang tidak baik pada dirinya, atau setidaknya terbayang rasa takut yang amat dalam yang ada pada di pejabat pemerintah, karena tidak bisa berbuat lain selain harus mengikuti dan taat pada aturan hukum yang tentu dikuasai dan dipahami oleh advokat yang menghadap di hadapannya. Pejabat yang menolak tersebut patut diduga takut diketahui adanya kecenderungan kebiasaan berbuat tidak baik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, dan lupa bahwa dirinya jika terkena atau mendapat atau terlibat masalah hukum pun akan minta atau setidaknya memerlukan bantuan atau peran advokat untuk mendampingi atau mewakilinya. Sebagaimana tadi dikemukakan ahli di atas, baik berdasarkan undang-undang maupun prinsip-prinsip peran advokat yang diakui secara universal, peran advokat hanyalah memberi advis sesuai dengan hukum, tidak dapat menentukan kebijaksanaan, yang secara umum dapat dikatakan hanya bisa memohon atau mengajukan keberatan atau protes, itu pun atas dasar apabila ada hal yang dianggap tidak sesuai dengan hukum. Hal itu semua semata adalah supaya segala sesuatunya yang dihadapi adalah benar, sah, serta sesuai dan secara atau menurut hukum, bukan menurut maunya sang pejabat atau penguasa. Jadi singkatnya, peran advokat adalah hanya sebagai penjaga hukum, penjaga konstitusi, dan penjaga agar keadilan dapat tegak sekalipun langit akan runtuh. Karena tidak berlebihan apabila ahli berpendapat, tidaklah berdasar pada rasa kemanusiaan yang beradab, transparansi, akuntabel, dan asas kesetaraan maupun asas kesamaan di depan hukum. Apabila seseorang yang mengalami masalah hukum pajak dipanggil atau diundang petugas atau pejabat pajak, kemudian saat memenuhi panggilan undang didampingi dan atau diwakili oleh advokat, pejabat atau petugas pajak menolak dan tidak mau menerima serta mengesampingkan peran dan fungsi profesi advokat, baik dengan alasan formil karena ada peraturan maupun undang-undang atau peraturan menteri yang ditafsirkan menyimpang dari pasal 32 ayat 3A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perlunya wajib pajak memberikan kuasa kepada seorang kuasa untuk mewakili atau mendampingi dalam menghadapi atau menyelesaikan kasusnya. Maka, menurut pendapat ahli, alasan adanya peraturan maupun undang-undang yang melarang peran advokat mendampingi dan atau mewakili kliennya di depan pejabat atau petugas dan atau kantor pelayanan pajak, selain melanggar undang-undang advokat, adalah juga melanggar prinsip-prinsip peran advokat yang telah disahkan PBB dan berlaku universal, serta melanggar hak asasi manusia, baik hak asasi dari advokat maupun kliennya. Demikian uraian singkat pendapat kami yang dapat kami sampaikan di hadapan yang mulia. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan terima kasih atas kesempatan serta perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Teguh Samudra. Dari pemerintah, siapa dulu yang akan kita dengar? Siapa dulu? Prof. Gunadi. Gunadi. Ya. Setelah Prof. Gunadi, Pak Kris Mantoro. Pak Kris Mantoro. Baik. Silakan Prof. Gunadi. Waktunya sama, maksimal 15 menit. Pak Teguh hanya menggunakan waktu 13 menit tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita sekalian. Yang mulia Bapak Ketua dan anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Ibu dan Bapak-Bapak yang mewakili Kementerian Keuangan dan Kementerian Hukum dan Asasi Manusia, para pemohon atau yang mewakili, staf para ahli, dan hadirin yang terhormat, dapat kami sampaikan bahwa pada tahun 1984, Indonesia mengganti sistem pajak konvensional official assessment berdasar voluntary compliance yang umumnya lebih kepada government centered activities menjadi sistem pajak modern yaitu self assessment berdasar voluntary compliance. Barry Larkin menyebut self-assessment sebagai sistem pajak yang wajib pajak menghitung sendiri utang pajak yang berdasar undang-undang, kemudian melaporkan
dasar penerimaan pajak, melampirkan hitungan pajak, terutang, dan melunasinya. Secara teoritis, self-assessment berdasar voluntary compliance merupakan sistem penghutan pajak modern paling efektif dan efisien karena kebanyakan kegiatan pemajakan menjadi inisiatif wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak termasuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP dan pengukuhan pengusaha kena pajak, menyampaikan SPT yang diisi dengan benar, lengkap, dan jelas, dan melunasi utang pajak tepat pada waktunya. Beberapa manfaat dari voluntary compliance: pajak dibayar tepat waktunya, penerimaan dan enforcement dibayar segera, penerimaan terlindungi dan lebih baik dikembalikan lewat proses efisien, dan pembayaran sesuai kewajiban yang sebenarnya. Di dalam sistem self-assessment, ini Ditjen Pajak dapat mereassessment atau menerbitkan SKP apabila mendapatkan bukti bahwa utang pajak dalam SPT tidak benar. Dan proses ini harus dilakukan secara transparan. Agar sistem self-assessment ini efektif, maka Ditjen Pajak harus membuat wajib pajak memahami aturan dan mampu menghitung pajak dengan benar, sadar dan insaf, berkemuan dan jujur secara transparan melaksanakan kewajiban. Yang kedua, membuat suasana dan sistem wajib pajak mudah, murah, dan mematuhi ketentuan, namun tidak ada pilihan lain kecuali patuh. Yang tiga, mengawasi pajak dan melakukan data matching dengan data pihak ketiga. Yang mulia Bapak Ketua dan Majelis Hakim serta hadirin yang kami hormati, beberapa asumsi dasar dari sistem self-assessment bagi wajib pajak. Yang pertama, wajib pajak berpengetahuan pajak. Yang kedua, sadar pajak. Yang ketiga, beritikat baik dan jujur. Yang keempat, berhasrat membayar pajak. Yang kelima, berdisiplin pajak. Yang keenam, mempunyai ketinggian moral dan etika pajak. Dan yang ketujuh, berkemauan membayar pajak. Inisiasi awal kegiatan perpajakan seperti perolehan NPWP dan penghitungan dan pembayaran pajak sepenuhnya berasal dari wajib pajak dengan suatu asumsi bahwa wajib pajak adalah pelaku transaksi dan penerima objek pajak penghasilan dan objek pajak lainnya, sehingga menguasai data, informasi, dan keterangan lengkap tentang objek pajak. Kemudian wajib pajak mengerti, memahami, dan mampu melaksanakan ketentuan pajak, mampu menghitung pajak dengan benar dan lengkap, menyadari pentingnya membayar pajak, dan dengan jujur bersedia memenuhi kewajiban pajak. Karena begitu sentralnya inisiatif wajib pajak itu, rasanya tidak mudah, walaupun Undang-Undang Pajak telah mewajibkan pembukuan pada wajib pajak badan dan pengusaha orang pribadi tertentu, dan menyediakan norma penghitungan penghasilan itu bagi wajib pajak lainnya, agar mereka dapat memenuhi kewajiban self-assessment, tanpa hadirnya profesional pajak sebagai penunjang berfungsi efektif dan efisiennya sistem perpajakan. Profesional merujuk pada seseorang yang mempunyai profesi tertentu. Profesi merupakan pekerjaan profesional berlandaskan ilmu pengetahuan berdasar proses belajar mengajar, pelatihan, dan penguasaan pengetahuan khusus serta pengalaman. Satu profesi biasanya mempunyai asosiasi, kode etik, serta proses sertifikasi dan lisensi bidang profesi tersebut. Encyclopedia of Americana menyebut profesi sebagai suatu jabatan atau pekerjaan yang benar-benar dipersiapkan sungguh-sungguh melalui pendidikan spesialisasi intelektual. Beberapa ciri prinsip profesi termasuk yang pertama, suatu bidang terpelajar dari ilmu pengetahuan yang meliputi perangkat sikap yang diterapkan ketika memberikan jasa layanan berbayar. Yang kedua, standar keberhasilan yang diukur dengan pelaksanaan layanan masyarakat berdasar kecakapan teknis tinggi yang didukung oleh pendidikan formula khusus. Yang ketiga, landasan kerja ideal dan pengawasan pekerjaan praktisi melalui lembaga asosiasi dan kode etik. Dalam jasa penunjang sistem perpajakan terdapat konsultan pajak. Konsultan pajak merupakan sebutan profesi bagi seorang yang telah memenuhi persyaratan konsultan pajak sebagai diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.
Penjelasan pasal 35 ayat 1 Undang-Undang KUP, Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menyebut konsultan pajak sebagai setiap orang yang dalam lingkungan pekerjaannya secara bebas memberikan jasa konsultasi kepada wajib pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jasa perpajakan yang diberikan konsultan pajak dapat berupa konsultasi perpajakan, pengurusan, perwakilan, pendampingan, membela dalam penyidikan dan pengadilan pajak, jasa hukum perpajakan, dan jasa perbantuan lainnya dalam ruang lingkup perpajakan. Dalam dunia bisnis yang kompetitif saat ini, kebanyakan pengusaha dan investor tidak punya cukup waktu berurusan dengan perpajakan. Sedangkan para karyawan kebanyakan kurang familiar dengan bahasa ketentuan perpajakan yang dinamis, rentan perubahan. Konsultan pajak amat diperlukan untuk menambah pengetahuan, meningkatkan kesadaran dan kejujuran, hasrat dan kemauan bayar pajak, sehingga wajib pajak mampu melaksanakan kewajiban perpajakan yang kompleks tepat waktu. Dengan memberi konsultasi, konsultan pajak telah menyelesaikan kepentingan publik yang strategis untuk kepentingan pemerintah dan publik. Karena itu, pemerintah harus melindungi dan menumbuh suburkan peranan konsultan sebagai mitra kerja kantor pajak. Dalam rangka menumbuh kembangkan profesi jasa penumbang sistem perpajakan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2014 membuka 3 jalur sertifikasi konsultan pajak, yaitu yang pertama jalur pendidikan melalui program Strata S1, program pendidikan perpajakan, dan program D4 perpajakan. Yang kedua melalui jalur ujian sertifikasi konsultan pajak, dan yang ketiga melalui jalur penyetaraan sertifikasi pensiunan. Dengan demikian, siapa saja yang berminat menjadi profesional pemberi jasa penunjang sistem perpajakan berkesempatan meraihnya tanpa hambatan. Karena mendapat imbalan dari wajib pajak, maka berbeda dengan petugas pajak yang hanya loyal kepada negara, profesional penyedia jasa penunjang sistem pajak lebih membela kepentingan wajib pajak agar hanya membayar pajak sejumlah yang semestinya. Karena itu, fungsi utama regulasi jasa penunjang sistem perpajakan termasuk menyeimbangkan loyalitas profesional penyedia jasa pada sistem pajak yang adil dan membela kepentingan wajib pajak. Regulasi juga harus melindungi kepentingan konsumen jasa perpajakan dari profesional yang tidak kompeten dan beretikat kurang baik. Selain itu, regulasi juga harus tidak cenderung melindungi kepentingan ekonomis profesional secara tidak proporsional atau sebaliknya mempersulit dan menghambat berfungsi efektif dan efisiennya profesi tersebut. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati, saudara sekalian, karena tidak mudah memahami bahasa undang-undang pajak, terutama menyangkut transaksi global, maka sejak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, pembuat undang-undang memberikan kelonggaran dan kesempatan kepada wajib pajak guna minta bantuan pihak lain yang memahami masalah perpajakan sebagai kuasanya, untuk dan atas namanya membantu melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Kelonggaran tersebut tercantum dalam pasal 32 ayat 3 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang menyatakan bahwa orang pribadi atau badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Penjelasan pasal 32 ayat 3 menyebut bahwa kuasa adalah orang yang menerima kuasa khusus wajib pajak untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan wajib pajak. Bantuan yang dapat diminta pada kuasa yang memahami masalah perpajakan tersebut meliputi pelaksanaan kewajiban formal dan material serta pemenuhan hak wajib pajak yang ditentukan dalam peraturan perpajakan. Secara umum dapat kami sampaikan terdapat 3 pendekatan pengaturan profesional pajak. Yang pertama adalah full regulation, seperti yang terjadi di Austria, Cina, Jerman, dan Jepang. Ini pemberlakuan monopoli praktik jasa pajak. Ini sama seperti lawyer memenuhi jasa hukum atau dibagi dengan lawyer dan akuntan. Yang kedua adalah partial regulation seperti di Amerika dan Australia, tidak memberikan monopoli pelaku jasa perpajakan, tetapi membatasinya dengan sistem listing dan anggota perkumpulan profesi dengan kerangka pengaturan yang lebih maju. Dan yang ketiga adalah no regulation.
Ini terjadi di kebanyakan negara. Tanpa pengaturan khusus memberikan kesempatan pemberi jasa perpajakan yang tidak bebas dengan profesi yang diatur seperti lawyer dan akuntan. Dari 3 pendekatan pengaturan ini pun detailnya berbeda antar negara. Model regulasi penuh seperti di Jerman misalnya, Undang-Undang Keseluruhan Pajak secara komprehensif mengatur pemberian jasa perpajakan. Model regulasi parsial seperti di Amerika, ada pengaturan pemberian jasa perpajakan, namun tidak komprehensif. Bahkan orang tanpa deklar profesi boleh memberi jasa perpajakan seperti menyusun SPT, asal tidak terkait dengan hukum. Setiap pemberi jasa pengisi SPT harus mengungkap identitasnya dan menandatangani serta menanggung sanksi salah mengisi SPT. Layanan jasa berurusan ke kantor pajak terbatas oleh pengacara, kantor akuntan publik, atau konsulen pajak terdaftar. Urusan ke pengadilan pajak dapat diwakili pengacara atau profesi lain yang terdaftar di pengadilan. Australia hanya mengizinkan lawyer dan konsultan pajak untuk menyiapkan SPT. Dalam model tanpa regulasi di berbagai negara seperti Belgia, pemberian jasa konsultasi pajak dan pengisian SPT tidak dibatasi, hanya boleh dilakukan profesi tertentu. Wakil kantor pajak juga tidak dibatasi pada suatu profesi karena tidak ada persyaratan formal dan prosedural seperti di pengadilan. Tidak seperti negara penganut regulasi penuh atau parsial profesi penunjang sistem perpajakan, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengikuti jalannya sendiri, yaitu regulasi minimalis hanya menyebut bahwa wajib pajak berhak menunjuk orang kuasa tanpa pengaturan lebih lanjut. Dalam pengaturan lebih lanjut, yaitu dalam penjelasan menyebut pajak seperti kuasa itu adalah pihak yang memahami masalah perpajakan. Sementara itu pengertian kuasa sebagai orang yang menerima kuasa khusus dari wajib pajak untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan itu dari wajib pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan baru muncul dalam penjelasan Undang-Undang nomor 28 tahun 2007. Karena pihak yang memahami masalah perpajakan sebagai profesi penunjang sistem perpajakan hanya berfungsi membantu melaksanakan hak dan memenuhi kewajibannya, dalam pasal 32 tidak disebut konsekuensi hukum dari pemanfaatan kuasa itu. Di negara berkembang, penganut regulasi minimalis profesi penunjang sistem pajak umumnya berada pada kondisi yang pertama, profesi penunjang perpajakan seperti konsultan pajak jumlahnya masih terbatas. Yang kedua, perpajakan belum menjadi program studi di berbagai fakultas di perguruan tinggi seperti hukum, ekonomi, bisnis, administrasi, dan fakultas lainnya. Yang ketiga, fakta pendidikan profesi dan vokasi perpajakan belum luas. Dan yang keempat, belum majunya administrasi perpajakan seperti dengan online system. Langkahnya konsultan pajak, penerapan pembatasan administrasi wajib pajak melalui PTKP dan objek minimum PKP, menjadikan belum waktunya mengatur profesi penunjang sistem perpajakan secara detail dalam undang-undang yang kurang fleksibel. Akibatnya, negara pengatur regulasi minimal seperti China, Polandia, Slovakia, dan Indonesia memilih pengaturan persyaratan dan tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban kuasa wajib pajak dalam aturan lebih rendah dari undang-undang yang akan ditentukan berdasar perkembangan situasi dan kondisi perpajakan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dimunculkan ketentuan pasal 32 ayat 3A dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 2007. Pasal 32 ayat 3A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Sesuai dengan teori minimal regulasi tersebut, maka pengaturan dalam Undang-Undang KUP cukup disebut bahwa wajib pajak berhak menunjuk kuasa, yaitu pihak lain yang menguasai masalah perpajakan. Selanjutnya, regulasi rincinya akan diatur dalam pengaturan di bawah undang-undang. Sesuai perkembangan situasi dan kondisi sistem perpajakan dan perkembangan profesi penunjang sistem perpajakan. Bapak sekalian, ada daftar tentang negara dan profesi yang melaksanakan kuasa pajak di berbagai negara. Tapi mohon maaf tidak kita bacakan satu persatu. Cuma umumnya adalah... Persingkat, Bro, ya. Waktunya. Bapak Ketua Majelis yang kami hormati dan para anggota hakim Majelis Mahkamah Konstitusi, ketentuan pasal 32 ayat 3A Undang-Undang KUP hanya memuat norma pendelegasian pengaturan lebih lanjut
secara teknis mengenai persyaratan seorang penerima kuasa khusus serta pelaksanaan hak dan kewajiban wajib pajak oleh kuasa khusus dimaksud. Karena dalam pasal 32 ayat 3 Undang-Undang KUP, pendelegasian tersebut belum diatur, maka dimunculkan di pasal 32 ayat 3 yang mengatur pendelegasian dimaksud. Sesuai dengan kondisi sistem perpajakan, sistem pendidikan perpajakan, dan kondisi konsultan pajak yang dari saat ini, dari beberapa alternatif regulasi profesi, jasa penunjang perpajakan, Undang-Undang KUP memilih regulasi yang minimal, sehingga dilakukan pendelegasian regulasi kepada Menteri Keuangan agar lebih fleksibel sesuai situasi dan kondisi. Pemahaman ketentuan pasal 32 ayat 3 Undang-Undang KUP harus dihubungkan dengan batang tubuh dan penjelasan pasal 32 ayat 3 Undang-Undang KUP. Sementara batang tubuh pasal 32 ayat 3 menyatakan bahwa orang pribadi atau badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Penjelasan antara lain menyebut bahwa kuasa adalah pihak yang memahami masalah perpajakan, sehingga untuk dan atas namanya dapat membantu pelaksanaan hak dan kewajiban formal dan material wajib pajak. Jika kuasa sebagai pihak yang memahami masalah perpajakan yang mampu membantu wajib pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat disamakan dengan profesional, penunjang berfungsi sistem perpajakan jamin yang efektif dan efisien, maka rambu-rambu dari pengaturan regulasinya adalah seperti yang dibahas di muka, yaitu antara lain regulasi jasa penunjang sistem perpajakan harus melindungi kepentingan konsumen jasa perpajakan dari profesional yang tidak kompeten dan beretikat kurang baik. Selain itu, regulasi juga harus tidak cenderung melindungi kepentingan ekonomis profesional secara tidak proporsional, atau sebaliknya justru mempersulit dan menghambat berfungsi efektif dan efisiennya profesi tersebut. Pasal 32 ayat 3 Undang-Undang KUP berisi norma pendelegasian pengaturan lebih lanjut, pendekatan regulasi minimalis profesional, pemberi jasa penunjang sistem perpajakan. Rumusan tersebut sudah sesuai dengan kelaziman praktek ketentuan perpajakan di beberapa negara dengan paham regulasi minimalis. Agar regulasi minimalis dapat dilaksanakan, maka keberadaan pasal 32 ayat 3 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagai pendelegasian pengaturan lebih lanjut merupakan keharusan regulasi yang masih bersifat kebijakan terbuka. Karena itu ketentuan pasal 32 ayat 3A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagai norma pendelegasian pengaturan tidak pada tempatnya untuk dapat dianggap sebagai bertentangan dengan pasal 27 ayat 1, 27 ayat 2, dan pasal 28D ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai profesi pemberi jasa perpajakan dengan skop nasional dan internasional adalah merupakan kelaziman yang berterima global bahwa untuk melihara kualitas pemberian jasa dan melindungi para pengguna jasa perpajakan, para peminat profesi diharuskan untuk menempuh proses sertifikasi brevet perpajakan, misalnya melalui jalur ujian sertifikasi konsultan pajak. Setelah lulus sertifikasi dianggap kompeten memberikan jasa profesional di bidang perpajakan, dan setelah mendapat izin konsultan pajak dapat dengan sah dan resmi menjadi kuasa wajib pajak dengan mendapat surat kuasa khusus. Demikian Bapak Ketua dan para anggota Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Gunadi. Yang berikutnya Pak Kismantoro. Terus saya persilahkan. Waktunya sama maksimal 15 menit. Yang kami muliakan Bapak Ketua dan para anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, para pihak pemohon, para pihak termohon, dan para ahli serta hadirin sekalian yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam damai serta sejahtera bagi kita semua. Kami akan menyampaikannya secara singkat dan poin-poin tentang makalah yang kami sampaikan. Yang pertama ialah bahwa seperti halnya dengan negara lainnya, kebutuhan sumber daya yang digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan di Indonesia sebagian besar diharapkan dari penerimaan pajak. Oleh karena itu, penerimaan pajak adalah merupakan faktor yang sangat penting sebagai modal untuk mencapai tujuan negara dan dalam menyelenggarakan pemerintahan Indonesia.
berdasarkan kepentingan tersebut, maka muncullah pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah merupakan bukti bahwa bukti betapa pentingnya penerimaan pajak bagi penyelenggaraan negara Republik Indonesia. Sehubungan dengan pentingnya penerimaan pajak dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia, maka pajak di Indonesia secara khusus didefinisikan di dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam pasal 1 ayat angka 1, yaitu sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bapak dan Ibu yang kami hormati, bahwa sebagian besar penerimaan pajak di Indonesia itu diperoleh dari objek pajak penghasilan maupun dari transaksi-transaksi. Objek pajak penghasilan adalah merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Sedangkan objek untuk transaksi itu meliputi penyerahan barang dan atau jasa pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean, pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean, ekspor barang kena pajak berwujud atau tidak berwujud, ekspor jasa kena pajak, impor barang oleh pengusaha kena pajak di daerah pabean Indonesia. Untuk mencari atau mendapatkan kebenaran daripada objek pajak yang dilaporkan oleh para wajib pajak, itu adalah merupakan suatu hal yang harus diketahui oleh pemerintah. Sementara itu, cara memperoleh tambahan kemampuan ekonomis dan melakukan transaksi sangat bervariasi dari hari ke hari dan selalu berkembang dinamis, mengikuti perkembangan budaya manusia dan teknologi yang digunakan untuk memfasilitasi transaksi. Seperti misalnya sekarang berkembang dengan adanya transaksi elektronik. Dengan adanya itu, maka peraturan perundang-undangan pajak harus fleksibel karena harus bisa mengikuti perkembangan yang ada di masyarakat, termasuk juga perkembangan teknologi, dan selalu dapat mengikuti, mensiasati setiap adanya perubahan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Maka undang-undang pajak harus mencakup ketentuan yang mengatur pokok-pokok hak dan kewajiban formal dan material wajib pajak. Sementara itu, untuk mengikuti supaya menjadi fleksibel, undang-undang pajak perlu mengamanatkan pengaturan teknis dan prosedur serta tata cara kepada ketentuan yang berkedudukan dalam hierarki ketentuan yang lebih rendah. Struktur undang-undang pajak seperti ini, seperti halnya dinyatakan oleh Prof. Gun tadi, adalah struktur minimalis. Struktur undang-undang pajak seperti ini yang mengakibatkan perubahan ketentuan perpajakan menjadi dinamis sesuai dengan perkembangan sosial, budaya, ekonomi maupun teknologi di dalam masyarakat. Sehingga dengan adanya dinamika perkembangan dan perubahan ketentuan tersebut, maka mengakibatkan masyarakat mendapatkan kesulitan yang semakin lama semakin besar bagi masyarakat untuk menguasai, memahami secara baik seluruh ketentuan perpajakan agar dapat terhindar dari pengenaan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan. Keadaan demikianlah ini mengakibatkan adanya suatu kebutuhan bagi masyarakat untuk memperoleh bantuan pihak yang mempunyai pengetahuan perpajakan yang cukup untuk memberikan petunjuk, pertimbangan, atau nasihat tentang cara memenuhi kewajiban perpajakan yang benar. Istilah konsultan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsultan mengandung arti orang atau ahli yang tugasnya memberi petunjuk, pertimbangan,
atau nasihat di suatu kegiatan. Dengan demikian konsultan pajak berarti dapat diartikan sebagai orang yang mempunyai keahlian pajak atau ahli di bidang perpajakan yang tugasnya memberi petunjuk pertimbangan atau nasihat yang diperlukan dalam kegiatan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan bagi masyarakat. Sesuai dengan namanya, konsultan pajak merupakan suatu profesi bagi orang yang telah memenuhi syarat utamanya, yakni memiliki keahlian di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, kuasa dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan sudah diberi diberi arti yang secara khusus, yaitu kuasa mengandung arti orang yang diberi tugas berdasarkan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jadi secara resmi berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan, seorang kuasa adalah orang yang menerima kuasa khusus dari wajib pajak untuk melaksanakan hak dan atau memenuhi kewajiban perpajakan tertentu dari wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Hal ini, definisi ini ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 229 PMK.03 tahun 2014. Berikutnya tentang konsultan pajak. Konsultan pajak didefinisikan di dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 111 PMK 0.03/2014 sebagai orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada wajib pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jadi untuk menjadi konsultan itu harus memenuhi persyaratan tertentu yang telah diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan 111 tahun 2014 tersebut, yakni persyaratannya adalah memiliki izin praktek konsultan pajak, memiliki sertifikat konsultan pajak sebagai konsultan pajak yang diperoleh dengan lulus menempuh ujian sertifikasi resmi konsultan pajak, melaksanakan tugas sesuai dengan tingkat sertifikasi konsultan pajak yang dimiliki, menjadi anggota salah satu asosiasi konsultan pajak, melaksanakan hak dan kewajiban sebagai konsultan pajak, dan tunduk pada pengawas yang mempunyai kewenangan melakukan teguran, pembekuan, pencabutan izin praktik konsultan pajak. Oleh karena persyaratan tersebut, maka konsultan pajak adalah merupakan suatu pihak yang mempunyai standar profesi yang formal, terorganisir, dan bertanggung jawab kepada pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak, serta wajib menguasai ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan yang diatur secara khusus. Maka konsultan pajak dapat ditunjuk sebagai kuasa wajib pajak. Dalam tinjauan yuridis, kami perlu sampaikan bahwa berdasarkan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, diatur bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, merupakan juga norma dasar bagi pembentukan peraturan perundang-undangan yang merupakan sumber hukum dari pembentukan undang-undang di bawah Undang-Undang Dasar 1945. Norma-norma yang diatur di dalam Undang-Undang Pajak tidak dapat menyimpang dari norma dasar yang diatur di dalam ketentuan yang telah ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Secara singkat, hubungan antara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan pasal 32 yang 32 ayat 3 dan 32 ayat 3A Undang-Undang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan dapat kita lihat secara pintas, yaitu adanya pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 adalah merupakan suatu dasar pembentukan Undang-Undang Perpajakan. Sedangkan pasal 28H ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi setiap orang
berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Ini di dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Perpajakan itu dituangkan di dalam pasal 32 ayat 3. Sementara itu di dalam pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, dalam menjalankan hak dan kewajibannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Ini adalah merupakan suatu dasar yang terus kemudian mendasari ketentuan pasal 32 ayat 3A Undang-Undang KUP. Berdasarkan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan dinyatakan bahwa Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 adalah merupakan hukum dasar atau norma dasar bagi pembentukan peraturan perundang-undangan yang merupakan sumber hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar 1945. Maaf, guys, waktunya dipersingkat. Baik. Dengan demikian, terus kemudian di dalam pasal 3 ayat 1 dalam pasal 8 ayat 1 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 itu dinyatakan bahwa ketentuan yang dibentuk atas dasar perintah undang-undang adalah merupakan suatu ketentuan yang mengikat. Oleh karena itu di dalam ketentuan-ketentuan yang diatur berdasarkan pasal 32 dan 32 ayat 3 dan 32 ayat 3A Undang-Undang KUP adalah merupakan suatu ketentuan yang mengikat sesama dengan ketentuan dalam undang-undang. Terus kemudian kami tidak menyampaikan apakah apa yang dinamakan asosiasi konsultan pajak ataupun ini, namun demikian kami sampaikan bahwa asosiasi konsultan pajak adalah merupakan wadah saja bagi profesional yang dikoordinir dan diawasi sehingga mempunyai di dalamnya para anggotanya mempunyai standar kualitas yang mencukupi yang bisa diinformasikan kepada masyarakat sehingga apabila masyarakat memerlukan suatu bantuan pihak yang menguasai ketentuan perpajakan maka masyarakat akan mendapatkan kemudahan. Dari beberapa pernyataan dan tulisan kami di atas, di depan, itu kami menyampaikan kesimpulan pada prinsipnya bahwa pasal 32 ayat 3 Undang-Undang KUP adalah pelaksanaan ketentuan yang diatur dalam pasal 28H ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Sementara pasal 32 ayat 3A Undang-Undang KUP adalah pelaksanaan ketentuan yang diatur dalam pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Sementara Peraturan Menteri Keuangan 229 adalah merupakan pelaksanaan amanat dari pasal 32 ayat 3 dan ayat 3A Undang-Undang KUP. Norma sebagaimana diatur di dalam pasal 32 ayat 3 dan ayat 3A adalah merupakan pelaksanaan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 1 beserta penjelasan dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga ketentuan yang diterbitkan berdasarkan pasal tersebut adalah merupakan ketentuan yang mengikat. Berdasarkan pasal 8 ayat 2 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan
perundang-undangan, ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan adalah merupakan ketentuan yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat karena diperintah oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yakni Undang-Undang KUP. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada saat ini, pihak yang dapat menjadi kuasa sebagaimana diatur berdasarkan undang-undang tadi, kuasa wajib pajak hanya meliputi konsultan pajak dan karyawan wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu. Demikian yang mulia kami sampaikan. Baik, terima kasih Pak Krismantoro. Yang terakhir untuk ahli sekaligus Pak Justinus Prastowo, saya persilahkan. Sama waktunya 15 menit maksimal. Terima kasih. Yang mulia Ketua Majelis dan para anggota Majelis, para pemohon, para termohon, rekan ahli dan hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Perkenankan kami menyampaikan beberapa hal terkait dengan perbandingan peran konsultan pajak di beberapa negara dan bagaimana negara-negara itu mengatur profesi konsultan dalam hubungannya dengan otoritas dan dengan wajib pajak. Sebagaimana disampaikan oleh Victor Turonyi dan Frans van Stendal, bahwa dalam sistem perpajakan yang kompleks, sangat sulit untuk dapat menjalankan hak dan melaksanakan kewajiban tanpa dibantu oleh tax advisor atau intermediaries. Maka seperti dikatakan OECD dalam studinya, peran intermediaries sangat penting dalam mengedukasi dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dan OECD mengatakan, justru tidak ingin mengatur secara ekstrim profesi intermediaries, tetapi didorong untuk bekerja sama secara tripartit dengan otoritas pajak, wajib pajak, dan tax intermediaries. Dalam pasal 23A Undang-Undang Dasar disebutkan sifat memaksa dari pajak atau pungutan lain, sehingga pemungutan ini berpotensi dilakukan secara semena-mena. Maka Undang-Undang Dasar harus memastikan perlindungan bagi wajib pajak supaya tidak diperlakukan semena-mena. Dengan demikian, profesi konsultan pajak dan pengaturannya bertujuan melindungi agar wajib pajak dapat menjalankan hak dan kewajiban dengan baik, dan pemerintah juga tidak dirugikan karena konsultan pajak memberikan advice untuk melakukan agresif tax planning yang merugikan keuangan negara. Dalam prakteknya ada dua model representasi untuk tax advisor atau konsultan pajak. Yang pertama, menjadi perwakilan atau representasi atau kuasa bagi wajib pajak di hadapan otoritas pajak. Konsultan dapat bertindak sebagai pembela atau kuasa dari wajib pajak, tentu dengan berbagai syarat dan kriteria. Dan dalam menjalankan perwakilan ini, dapat pula profesi lain di luar konsultan pajak menjadi kuasa, misalnya pengacara atau akuntan publik. Yang kedua adalah perwakilan atau kuasa bagi wajib pajak di hadapan pengadilan. Secara umum, ini menjadi hak eksklusif dari pengacara untuk menjadi kuasa atau wakil dalam pengadilan sipil maupun pengadilan pidana. Namun dalam prakteknya, beberapa negara mengatur konsultan pajak dapat diizinkan menjadi kuasa atau pembela wajib pajak dengan mendapatkan penetapan dari pengadilan terlebih dahulu. Maka di sini jelas pertalian ataupun hubungan antara kuasa pajak dan kuasa hukum itu cukup lentur dan bergantung kepada bagaimana masing-masing negara mengatur.
Terdapat 3 model bagaimana negara-negara mengatur tax advisor atau konsultan pajak. Yang pertama full regulation atau disebut Jerman model, di mana terdapat pengaturan khusus terhadap profesi konsultan pajak yang wajib dipatuhi. Jadi hanya ada satu pintu. Tidak boleh ada profesi lain yang diperbolehkan selain yang telah mengikuti pelatihan atau ujian khusus yang telah ditetapkan. Yang kedua adalah partial regulation atau US model. Contohnya selain US adalah Australia yang mengizinkan profesional selain konsultan pajak yang telah mendapat license untuk berpraktek, tetapi dengan pembatasan hak dan tanggung jawab. Misalnya hanya boleh mengisi SPT atau menjadi wakil dalam menandatangani SPT. Lalu model no regulation yang tidak memberikan batasan profesi maupun dalam rekrutmen. Kami berikan contoh yang pertama model Jerman. Di Jerman ada undang-undang yang mengatur tentang konsultan pajak, Tax Consultancy Act, yang mengatur bahwa pengacara, akuntan, auditor dapat menjadi konsultan setelah mereka melewati ujian yang ditetapkan. Dan mereka harus menjadi anggota Bundessteuer Beraterkammer, satu-satunya organisasi yang oleh undang-undang diberi kewenangan menyelenggarakan ujian dan menentukan kelulusan, termasuk melakukan pengawasan dalam praktek konsultasi. Lalu model parsial yang diwakili oleh Amerika Serikat secara spesifik mengatur bahwa attorney, public accountant, enroll agent, dan aktuaris, bahkan appraisal boleh menjadi konsultan pajak. Tetapi hanya mereka yang lulus ujian, lalu terregistrasi, boleh menjalankan hak dan pelayanan secara menyeluruh, kecuali yang enroll hanya boleh menjalankan tugas-tugas terbatas atau non-kredensial. Itu yang dilakukan di Amerika Serikat. Maka di Amerika Serikat seorang pengacara boleh menjadi konsultan pajak kalau telah melewati bar exam, termasuk untuk certified public accountant. Australia juga mengatur hampir sama dengan Amerika Serikat. Bedanya pemerintah membentuk Tax Practitioner Board yang bertugas untuk mengatur tentang ujian, registrasi, pengawasan, dan standar kepatuhan. Pengacara, akuntan publik, dan lainnya boleh menjadi konsultan pajak apabila telah memenuhi kualifikasi dan pengalaman yang dipersyaratkan, termasuk memiliki asuransi ganti rugi profesional. Ini yang diatur di Australia. Lalu di Jepang konsultan pajak eksklusif hanya dapat dilakukan oleh Certified Public Tax Accountant atau yang di sana disebut CRIC. CRIC adalah ahli masalah pajak yang secara independen membantu wajib pajak menjalankan hak dan kewajibannya, dan dia tidak boleh memihak, harus diberi di tengah di antara tax authorities dan taxpayer. Siapa yang boleh menjadi anggota CRIC? Mereka yang telah berhasil mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh CRIC dengan passing grade itu hanya 2,7%. Jadi sedikit sekali yang bisa lulus dalam setiap ujian. Lalu mereka yang dikecualikan dari ujian, misalnya pensiunan yang telah setidaknya 5 tahun pensiun, boleh mengikuti menjadi anggota. Lalu pengacara harus ikut ujian, dan certified public accountant. Ini yang terjadi di Jepang. Banyak contoh, saya akan mengambil 2 lagi supaya tidak terlalu lama. Di Inggris, tidak ada standar yang mengatur profesi konsultan pajak. Jadi boleh akuntan, boleh pengacara, dan boleh profesi yang lain. Masing-masing profesi boleh menyebut dirinya konsultan pajak. Dan tidak ada undang-undang khusus, tapi ada pedoman yang disyaratkan oleh pemerintah, dan pemerintah mengatur supaya
mekanisme pasar terjadi sehingga hak wajib pajak dapat dilindungi. Jadi mereka bertanggung jawab kepada Her Majesty Revenue and Custom di Inggris. Hanya pengacara barristers yang boleh menjadi wakil dalam pengadilan tinggi, jadi yang mempunyai license tertentu. Itu adalah contoh beberapa negara, dan yang terakhir di Prancis. Kami akan mengambil contoh di Prancis. Di Prancis diatur, konsultan pajak dikelompokkan sama dengan konsultan hukum. Jadi cukup luas pengaturan di Prancis. Jadi konsultan hukum dapat berisi konsultan pajak, advokat, bahkan auditor, akuntan bisa masuk ke sana. Tentu dengan kriteria yang ditentukan oleh undang-undang, supaya mereka bisa menjadi wakil wajib pajak dalam menghadapi otoritas maupun pengadilan pajak dan pengadilan sipil. Dan yang terakhir, ini adalah klasifikasi profesional di beberapa negara. Jadi ada negara yang hanya membolehkan konsultan, itu akuntan, pengacara, tetapi ada yang membolehkan bahkan aktuaris atau appraisal, tentu dengan syarat dan sertifikasi serta ujian tertentu. Terakhir untuk Indonesia. Sebagaimana disebutkan para ahli sebelumnya, Indonesia diatur pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Dan pasal 32 ayat 3 Undang-Undang KUP mengatur orang pribadi atau badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban. Undang-undang juga memberikan kelonggaran dan kesempatan bagi wajib pajak untuk meminta bantuan pihak lain yang memahami masalah perpajakan. Kuncinya di memahami masalah perpajakan, supaya wajib pajak dapat dilindungi haknya sekaligus tidak dirugikan dari orang yang tidak kompeten dalam memberikan pendampingan masalah perpajakan. Selanjutnya diatur di PP 74 2001, 2011 dan seterusnya tentang kuasa dan konsultan sebagaimana telah disebutkan oleh ahli sebelumnya. Berdasarkan uraian kami tersebut, kami menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama, dalam sistem perpajakan yang rumit dan dinamis, peran konsultan pajak dan kuasa hukum memiliki peran yang sangat sentral. Bahkan di beberapa negara, peran konsultan pajak dapat berasal dari profesi yang berbeda, seperti pengacara, akuntan, auditor, bahkan ekonom. Pada sistem regulation, tidak ada pembatasan siapa yang berhak menjadi wakil. Dalam sistem partial regulation dan full regulation diatur siapa yang boleh menjadi wakil dengan persyaratan tertentu. Setiap negara memiliki kedaulatan penuh untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi pemerintahannya, tergantung pada tujuan negara itu sendiri. Dalam hal kami berpendapat, untuk Indonesia, pemerintah juga punya kewenangan untuk mengatur bagaimana cara terbaik melindungi hak wajib pajak, termasuk melindungi hak negara untuk mendapat pembayaran pajak yang benar. Pasal 32 ayat 3 Undang-Undang KUP memberikan kelonggaran wajib pajak meminta bantuan pihak lain sepanjang kuasanya memenuhi kriteria. Pembatasan ini penting, tidak saja melindungi kepentingan wajib pajak, tapi juga memastikan mereka orang yang paham dan justru tidak mengajari wajib pajak melakukan aggressive tax planning yang merugikan negara. Dan terakhir, baik pengacara, kuasa pajak maupun kuasa hukum pada pengadilan pajak merupakan profesi dengan lisensi yang berbeda-beda, sebagaimana diatur di masing-masing negara tadi. Masing-masing lisensi didapatkan dengan syarat dan prosedur yang berbeda. Dengan demikian, seorang pengacara tidak serta-merta secara otomatis menjadi kuasa pajak, dan sebaliknya, tidak serta-merta seorang konsultan pajak menjadi kuasa hukum. Tergantung bagaimana pemerintah itu mengaturnya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Prastowo. Jadi demikian, dalam waktu 1 jam kurang lebih kita sudah mendengarkan keterangan dari semua ahli, baik yang diajukan oleh pemohon maupun Presiden.
Sekarang kita mulai dulu dari pemohon. Apakah ada yang dimintakan respon atau tanggapan lebih lanjut atau keterangan lebih lanjut? Untuk para ahli, mohon dikumpulkan dulu pertanyaan-pertanyaan. Silakan. Terima kasih Yang Mulia atas kesempatan untuk merespons keterangan ahli. Saya ingin bertanya kepada ahli atas nama Bapak Gunadi. Pertama, apakah ahli bisa memberi pemahaman bahwa regulasi tentang ketentuan konsultan pajak dengan filosofi bahwa untuk melindungi wajib pajak dari perbuatan kuasa hukum atau konsultan. Pertanyaannya, adakah jaminan bahwa petugas pajak juga bisa memberikan perlindungan hukum atas jaminan yang setara terhadap wajib pajak? Dan adakah suatu regulasi yang menetapkan bahwa kedudukan wajib pajak maupun kuasa hukum yang berurusan dengan pajak, regulasinya diatur oleh pengguna regulasi itu sendiri? Maksudnya konkretnya, ketentuan mengenai kedudukan yang sama dalam berhadapan dibuat oleh orang yang menggunakan peraturan itu sendiri. Dalam hal ini, regulasi mengenai konsultan pajak dibuat oleh pihak yang membuat ketentuan yang sama-sama berhadapan. Yang kedua, pemahaman bahwa konsultan pajak atau orang yang memberi bantuan hukum kepada wajib pajak dikategorikan memahami aturan-aturan pajak. Pertanyaannya, apakah seorang advokat yang telah memiliki pelatihan tetapi tidak terdaftar di konsultan pajak dapat dikategorikan bahwa orang tersebut tidak memiliki ketentuan-ketentuan perpajakan? Berikutnya, apakah ada perlindungan bahwa kedudukan yang sama di hadapan hukum itu memberikan jaminan bahwa petugas pajak pun tidak menyalahgunakan kedudukan yang tidak berimbang dengan ketidaktahuan wajib pajak itu sendiri sehingga bisa memberikan bantuan hukum? Dan yang terakhir adalah, apakah regulasi mengenai konsultan pajak yang hanya ditetapkan dengan peraturan menteri, kekuatannya apakah sama dengan profesi lain semisal kurator yang diatur dengan undang-undang? Sekian, Pak. Baik, dari pihak pemerintah. Jadi bisa ke seluruh ahli ini. Silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Pertanyaan saya tujukan kepada ahli dari pemohon. Ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah tadi yang disampaikan oleh ahli itu mengenai fungsi dan peran advokat. Saya juga ingin mendapatkan gambaran mengenai syarat-syarat untuk menjadi seorang advokat. Dan apakah diperbolehkan seorang konsultan pajak ini, untuk menegaskan saja, itu menjadi seorang advokat? Syarat-syaratnya apa? Dan apakah syarat-syarat itu dianggap mengekang kebebasan dari seseorang untuk menjadi profesi advokat? Yang kedua adalah saya menemukan satu ketentuan, ini di BKPM, Badan Koordinasi Penanaman Modal. Ada peraturan Kepala BKPM, dan saya yakin saudara ahli pasti mengetahui ini, nomor Cap 16 BL tahun 2011. Ini tentang pendaftaran konsultan hukum yang melakukan kegiatan di pasar modal. Kita semua juga sudah paham di dunia konsultan hukum, itu ada asosiasi profesi hukum pasar modal. Nah, saya ingin mendapatkan penjelasan mengenai satu organisasi profesi konsultan hukum di pasar modal ini. Apakah memang diberikan syarat-syarat khusus untuk menjadi konsultan hukum di bidang pasar modal? Dan apabila tidak memenuhi kriteria atau terdaftar di pasar modal, apakah diperbolehkan untuk menjadi konsultan di pasar modal? Terima kasih. Baik, dari meja hakim. Yang Mulia Pak Suhartoyo, saya persilakan. Terima kasih Yang Mulia Pak Ketua. Saya kira pemerintah bisa membawa ahli yang lain daripada tiga ini ya, karena tiga ahli ini variannya hampir sama, terutama menyangkut keahlian tentang peraturan perundang-undangan ya. Soalnya begini, dari pemerintah, dan mungkin nanti bisa direspon para ahlinya Presiden.
bahwa memang pengaturan hak-hak warga negara itu seharusnya itu kita sudah tahu semua bahwa itu mestinya harus ada representasi yang di semua prosesnya ada di perwakilan rakyat. Jadi ada representasi, komitmen-komitmen bangsa ini yang kemudian dituangkan dalam bentuk undang-undang, apalagi yang menyangkut hak konstitusional warga negara. Memang kalau kita cermati para ahli dari presiden dan kuasa dari presiden, kuasa yang hadir, undang-undang advokat itu nanti boleh Bapak-Bapak bandingkan. Itu sangat rigid. Mengatur bagaimana syarat-syarat untuk menjadi advokat itu. Berbeda dengan undang-undang KUP yang 16 2009. Justru itu dilimpahkan kepada Menteri Keuangan. Sedangkan syarat-syarat itu adalah sangat mendasar, sangat krusial, mengatur tentang hak-hak warga negara. Yang mestinya penggodokannya melibatkan seluruh stakeholder di sana. Bagaimana konsul pajak dilibatkan. Mungkin juga dari ikatan advokat juga dilibatkan ketika baru kemudian dilaunching menjadi undang-undang. Sehingga ketika sudah menjadi undang-undang, mungkin kalau ada pembatasan bahwa para advokat, para konsultan pajak ini harus mempunyai freeport, kemudian bernaung di bawah organisasi konsultan, mungkin para advokat pun juga tidak akan mempersoalkan kalau itu memang sudah terrepresentasi melalui wakil rakyat kita. Ini ada amandemen pasal 23 huruf A itu yang kemudian membelokkan ke sana. Tapi saya mungkin boleh juga nanti dikomentari oleh ahli presiden, bisa tidak. Ini memang ada irisannya ada pada kewenangan pembuatan peraturan perundang-undangan, khususnya undang-undang, kemudian dengan mudah mendelegir masalah itu. Bapak boleh bandingkan dengan syarat-syarat menjadi advokat, sangat rigid Pak. Memang kemudian kalau kita persoalkan hilirnya ada pada PMK itu sebenarnya, tapi secara sederhana memang sebenarnya bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi, tapi sebenarnya kalau kita perdalam lagi secara mendalam, secara detail, itu ada pembelokan di sana yang mestinya kita bisa beri jelasan pemerintah melalui keahlian perundang-undangan yang bisa dihadirkan, tapi hari ini Mahkamah tidak mendapatkan penjelasan tentang itu. Jadi secara sederhana kami hanya ingin menjelaskan itu, dan mungkin nanti saya mohon ahli dari presiden bisa merespon itu. Kalau yang dikatakan para ahli tadi tidak ada yang salah Pak. Kami juga cukup, karena itu juga hanya mempertegas PMK itu Pak, PP dan PMK. Tapi Bapak tidak mau ke hulu. Ada tidak persoalan-persoalan yang ini kemudian juga merupakan pembatasan setiap warga negara yang ingin membantu dalam persoalan pajak yang kemudian menjadi tersumbat. Barangkali itu saja Pak Ketua, terima kasih. Baik. Prof tadi ada, silakan Prof. Ya, terima kasih Pak Ketua. Kepada ahli pemerintah, sebetulnya kalau diikuti keterangan tertulis maupun lisan tadi yang disampaikan oleh ketiga ahli, khususnya Pak Gunadi dan Pak Prastowo, itu kan lebih kepada kekhawatiran kalau advokat itu tidak paham dengan soal perpajakan, lalu itu akan bisa merugikan wajib pajak. Nah, pertanyaan saya, ini penting pertanyaan ini dikemukakan karena dari negara-negara yang dicontohkan oleh Pak Gunadi dan Pak Prastowo tadi, sebetulnya Pak Prastowo semua negara itu kan membolehkan pengacara atau advokat. Tapi kalau Pak Gunadi hanya di Jepang dan di Indonesia yang tidak membolehkan itu. Nah, kalau nanti ada advokat yang mau mengikuti pendidikan khusus kayak yang disebut Pak Gunadi itu, brevet dan segala macamnya itu, lalu dia dinyatakan lulus, lalu dia memiliki keahlian itu, maupun dia mau bergabung misalnya dengan organisasi di bawah konsultan perpajakan itu, lalu apakah itu bisa membuka ruang kemungkinan para advokat menjadi konsultan untuk menyelesaikan soal-soal perpajakan. Nah,
Karena ini kan lebih kepada kecemasan yang menurut saya bisa dipahami. Kalau orang tidak mengerti lalu tiba-tiba ditunjukkan ya jadi masalah juga. Tapi kalau kekhawatiran itu bisa dipenuhi oleh advokat, apakah kemudian mereka bisa dibolehkan menjadi bahagian yang bisa mewakili wajib pajak di sengketa-sengketa perpajakan? Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin dapat penjelasan dari ahli. Kira-kira kekhawatiran lain apa sih sebetulnya yang ada di orang yang memahami soal perpajakan kalau advokat dibuka ruang untuk bisa menjadi mewakili wajib pajak tanpa memiliki keahlian itu di luar yang sudah terpapar di dalam persidangan ini soal akan merugikan wajib pajak. Ada nggak kekhawatiran lain? Biasanya kan para lawyer itu di mana-mana kan urat lehernya itu lebih tegang daripada keningnya, itu susahnya. Jadi kalau berdebat tuh sampai pagi nak mau bubar kan meribut repot orang pajak jadinya. Ada kekhawatiran seperti itu enggak? Nah gitu. Itu di luar yang tadi dikatakan ya kalau tidak paham itu akan merugikan wajib pajak. Saya ingin dapatkan sebagai ahli kekhawatiran lain apakah kalau kemudian membuka keran yang sebesar-besarnya kepada advokat untuk bisa mewakili wajib pajak dalam persoalan perpajakan ini. Terima kasih. Baik, Prof. Maria, silakan. Terima kasih Pak Ketua. Pertanyaan saya ini terhadap ahli dan juga pada pemerintah. Karena pasal 32 ini, ayat 3A, ini merupakan perubahan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008. Berarti di sini setelah berlakunya Undang-Undang 10 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, ya. Nah, di mana di pasal 7 ayat 4 itu dinyatakan bahwa selain hierarki dalam pasal 7 ayat 1 itu dimungkinkan dibentuknya peraturan perundang lain asal ada perintah dari peraturan yang lebih tinggi begitu. Nah, saya mohon apakah pada waktu pembentukan undang-undang perubahan ini salah satu Bapak ahli ini hadir di dalam pembahasan undang-undang ini. Karena memang di dalam pasal 7 ayat 4 itu dinyatakan bahwa menteri boleh membuat peraturan itu asal ada perintah dari peraturan yang lebih tinggi. Nah, kalau ini kemudian tapi dari undang-undang langsung ke peraturan menteri, ini sebetulnya lompat delegasi karena undang-undang harusnya kalau ada peraturan delegasinya adalah peraturan pemerintah. Jadi saya ingin mendapatkan apakah dalam pembahasan itu tuh dibahas kenapa kok langsung diajukan ke peraturan menteri, kenapa tidak melalui peraturan pemerintah dan peraturan presiden, tapi lompat delegasi begitu. Jadi saya mohon dari pemerintah dan ahli, apakah dalam pembahasan undang-undang ini dibicarakan, kenapa kok langsung ke peraturan menteri begitu? Memang kalau kita bandingkan dengan advokat, memang jadi agak jomplang gitu ya. Advokat tulang dalam satu undang-undang, tapi kemudian ini untuk hanya dari undang-undang langsung peraturan menteri. Saya rasa itu saja, Pak. Baik, yang terakhir saya, ahli dari pemerintah. Yang pertama Prof. Gunadi. Kalau kita lihat apa yang jadi masalah yang kita perbincangkan pada siang hari ini ada dua masalah. Yang pertama substansi konsultan itu bisa berasal dari mana. Dan yang kedua produk hukum yang dipakai untuk mengatur itu. Nah, sekarang kalau mengenai kekhawatiran, apakah betul kekhawatirannya begini? Tidak hanya kekhawatiran kalau itu orang yang tidak mengerti menjadi konsultan pajak, maka yang dirugikan tidak hanya wajib pajak, tapi bisa juga merugikan negara. Karena fiskusnya atau kemudian negara, penerimaan pajaknya tidak optimal. Apa betul begitu? Nah, dari sisi itu kemudian kita bisa melihat, kalau begitu memang konsultan pajak atau yang bisa diberi kuasa untuk mengurus masalah perpajakan adalah memang orang-orang yang harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi tertentu. Nah, kompetensi dan kualifikasi tertentu itu sebetulnya bisa diperoleh dari semua orang yang mengikuti sertifikasi itu atau pendidikan itu kan begitu. Nah, sekarang itu masalah substansi.
Kemudian yang kedua, masalah produk hukum yang ngatur. Tadi Prof. Maria juga sudah menyinggung sedikit. Ini khusus untuk Pak Prastowo. Tadi di banyak contoh, atau Prof. Gunadi juga bisa memberikan penjelasan. Jadi ada negara yang full regulation, ada negara yang partial regulation, dan yang no regulation kan yang dibebaskan. Nah, kalau yang full regulation itu syarat-syarat ini pun diatur dengan di undang-undang kan, itu secara konkret atau secara detail sudah diatur. Kalau yang parsial itu gimana di praktek di negara lain? Apakah itu kemudian diatur dan didelegasikan kemana? Apalagi yang no regulation, terus kemudian diatur di mana itu mengenai hal ini? Apakah cukup diatur oleh institusi di bidang yang ngurusi perpajakan? Ya, ini contoh-contohnya supaya kita bisa tahu. Ya, kalau tadi Hakim yang mulia Pak Suhartoyo kan, kalau itu diatur undang-undang advokat saja mengatur secara detail, sehingga masalah hak dan kewajiban semuanya diatur dalam undang-undang dan itu mempunyai kedudukan yang kuat karena diatur dengan persetujuan rakyat. Karena di Indonesia menganut yang no regulation, membebaskan. Nah, ini baru kemudian diatur pendelegasinya loncat sampai ke menteri. Nah, ini kan berarti kalau produk hukum yang dibuat oleh menteri itu kan tidak ada representasi dari rakyat sehingga mempunyai kedudukan yang tidak begitu kuat. Padahal ini bisa dikatakan dan ada pemohon yang merasa keberatan. Hak saya kok masuk ke situ dibatasi. Kok yang ngatur kok bukan undang-undang, tapi yang ngatur adalah peraturan menteri gitu. Ini Pak Prastowo mungkin atau Pak Prof. Gunadi bisa merespon apa yang menjadi semacam saya minta keterangan supaya lebih lengkap pemahaman saya mengenai ini. Terima kasih. Saya mulai, silahkan dari Pak Prof. Gunadi dulu, nanti berturut-turut. Pak Teguh juga ada ya. Silakan Pak Teguh dulu kalau. Silakan Pak Teguh dulu. Terima kasih Yang Mulia. Dan kami ingin menjawab pertanyaan dari pihak pemerintah tentang syarat-syarat menjadi advokat. Syarat-syarat menjadi advokat ada secara gamblang diatur di dalam undang-undang advokat, tapi pada pokoknya berisikan bahwa calon advokat ini harus sarjana hukum, S1 hukum, atau berlatar pendidikan ilmu hukum. Kemudian yang kedua, harus mengikuti pendidikan khusus profesi advokat. Yang ketiga, setelah lulus pendidikan khusus profesi advokat, harus magang selama 2 tahun di kantor advokat, dan mendapat keterangan berkualifikasi cukup mampu menjalankan profesi advokat. Setelah itu, apabila telah berumur 25 tahun, jadi kalau misalnya sudah jadi sarjana dengan sistem SKS sekarang misalnya 23 tahun, 24 tahun, atau kurang 1 hari 25 tahun belum bisa menjadi advokat. Harus sudah melampaui minimal 1 hari dari 25 tahun itu baru boleh mendapat rekomendasi untuk menjadi advokat. Juga setelah itu lulus pendidikan advokat, dia harus menjadi anggota dari organisasi advokat. Setelah cukup semua terpenuhi, harus ada surat keterangan kelakuan baik dari kepolisian, kemudian harus ada surat keterangan dari pengadilan yang menyatakan yang bersangkutan tidak pernah terlibat kasus pidana di wilayah di mana yang bersangkutan berdomisili, dan bukan TNI, Polri, atau PNS. Setelah itu, baru sumpah advokat di pengadilan tinggi. Karenanya, konsultan pajak tidak bisa menjadi advokat. Terkecuali dia dari advokat dulu, baru mau melakukan konsultan, ikut konsultan pajak atau konsultan lainnya baru. Advokatnya selalu melekat pada dirinya. Jadi tidak bisa dari pihak lain menyangkut menjadi advokat. Misalnya sebagai contoh S1 hukum, S2 hukum, atau S3 hukum pun tidak bisa masuk menjadi advokat karena dia bukan S1 advokat. Kemudian untuk konsultan pasar modal. Konsultan pasar modal, jika ada yang mau bergabung, bisa berkiprah di pasar modal. Bahkan di pasar modal itu sendiri, advokat juga yang mengajar di pasar modal, walaupun bukan advokat pasar modal. Yang bersangkutan, jika ingin berkiprah di pasar modal, bisa ikut pendidikan konsultan pasar modal.
yang dilakukan oleh organisasi profesi bekerja sama dengan universitas. Kemudian advokat tetap dapat menjalankan profesinya walaupun tidak ikut konsultan pasar modal. Karena advis di dalam proses pasar modal adalah berbagai cara dari legal audit atau legal opinion, dan baru yang terakhir legal action-nya, seperti itu. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih. Prof. Gunadi, silakan. Terima kasih Bapak Ketua atas segala pertanyaan dari Majelis Hakim dan juga Bapak pemohon. Kami ingin menyampaikan bahwa sebetulnya menurut pendapat kami ini masalah yang substansial seperti Yang Mulia Bapak Hakim Suhartoyo, saya kira betul Pak. Di kita itu karena kita sampai saat ini kan belum ada undang-undang konsultan pajak itu Pak. Oleh karena itu yang penampilan kita di Undang-Undang KUP itu hanya minimalis itu aja. Ya. Jadi paling kurang itu dalam aturan minimalis itu kan menyebut bahwa wajib pajak itu berhak untuk mendapatkan semacam bantuan atau pendampingan dari orang yang memahami masalah perpajakan. Ya. Nah, ini orang yang memahami masalah perpajakan itu apa ya? Ini kita di dalam praktek itu rumuskan menjadi konsultan pajak itu Pak. Ya sebetulnya kembali di berbagai negara ini terus terang kami sampaikan bahwa ini kan sebetulnya sifatnya bukan monopoli konsultan pajak. Jadi bisa lawyer, bisa pengacara, bahkan notaris, akuntan itu kan bisa juga ya. Cuma kalau yang terjadi di Australia misalnya, jadi akuntan itu tidak bisa misalnya mengisi SPT Pak. Kalau mengisi SPT dia harus memenuhi syarat sebagai konsultan pajak itu. Jadi dia terpaksa ikut peraturan negaranya untuk menjadi konsultan pajak ya. Nah, cuma terus terang kami juga tidak tahu persis, mungkin ini arah dari pemerintah barangkali mungkin bisa dibantu kira-kira nanti ke depannya bagaimana ya. Soalnya kalau ada undang-undang konsultan pajak itu kan bisa diatur lebih rigid, lebih rinci gitu Pak. Seperti yang Pak Hartoyo sampaikan tadi, mungkin dengan persyaratan harus ada partisipasi dari rakyat, dari profesi dan sebagainya. Atau barangkali ke depannya kita harus menuju ke sana. Jadi barangkali untuk kepastian hukum tadi untuk mengakomodir pasal 27, 28D dan 28C barangkali ya mungkin saya kira sudah sampai saatnya untuk mempunyai suatu profesional pemberi jasa bantuan perpajakan yang lebih maju ya. Karena sekarang kan banyak sekali masalah-masalah yang internasional kadang-kadang dari bingung, misalnya kayak Paradise Paper, kemudian kayak Panama Papers, kemudian kayak si leakage offshore itu kan jadi pusing Pak, jadi melibatkan berbagai jurisdiksi dan kadang-kadang ini sifatnya adalah mohon maaf ini kebanyakan itu melalui konstruksi legal gitu Pak. Oleh karena itu Yang Mulia Hakim betul juga bahwa lebih banyak sebenarnya kan domain daripada hukum pajak itu kan legal. Di berbagai negara itu mereka melakukan suatu tax planning ya dengan berbagai rekayasa hukum. Oleh karena itu barangkali ya mungkin, tapi saya kira ini kan juga harus diikuti dengan sistem pendidikan kita. Jadi kita harus mencoba barangkali di Fakultas Hukum itu harus dicoba suatu peminatan barangkali Pak, paling kurang adalah perpajakan Pak. Karena ini menyangkut kalau menyangkut internasional itu kan complicated Pak. Ya kadang-kadang ada undang-undang domestik, ada undang-undang perjanjian perpajakan, masih ada kontrak kekayaan sebagainya sehingga interaksi antara undang-undang ini jadi lebih rumit gitu ya. Jadi nanti dengan kalau kita lebih maju setapak ya. Sebenarnya kalau di berbagai negara itu kalau ada undang-undang yang mengatur khusus yang disebut Pak Justinus tadi misalnya di Jerman itu kan tinggal menunjuk aja Pak undang-undangnya. Jadi sebagaimana diatur dalam undang-undang konsultan pajak itu.
Nah, kalau kita karena belum ada tentu nggak bisa menunjuk-nunjuk itu kan. Jadi terpaksa kita minimalis yang dimunculkan di dalam undang-undang, yaitu hanya memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk didampingi gitu. Ya terus terang saja dengan keadaan keterbatasan ini barangkali ya mungkin ada berbagai pihak yang sebetulnya Pak, kalau kami boleh menyampaikan pada Pak Saldi juga, sebetulnya saya kira sifatnya terbuka. Jadi siapapun ya yang memenuhi persyaratan profesi, saya kira seharusnya boleh menjadi kuasa. Nah, ini Pak. Jadi sebenarnya ini bukan suatu profesi yang sifatnya tertutup, tapi profesi yang terbuka dengan suatu persyaratan harus ada profesional. Karena ke depan kan kita harus juga memberikan perlindungan kepada profesi-profesi kita pada dalam negeri. Karena kan dengan masyarakat ekonomi ASEAN kan nanti akan banyak konsultan pajak itu dari berbagai negara ASEAN akan sering ke sini Pak. Dengan kita menjadi global segala macam, banyak juga para konsultan pajak asing itu yang mencoba mencari peruntungan di sini. Oleh karena itu mungkin harus berimbang, apakah kita sifatnya nanti jadi close atau kita open. Jadi kalau kita mungkin menutup diri ya mungkin kita akan ditutup juga oleh mereka juga. Sebagai suatu contoh barangkali dapat kami sampaikan bahwa misalnya kalau misalnya kita ingin berpraktek konsultan pajak di RRC Pak, ini mohon maaf, itu orang diharuskan untuk juga ikut pendidikan perpajakan di RRC gitu Pak. Ini mungkin kita juga mau kayak semacam ini atau bagaimana? Oleh karena itu untuk ke sini barangkali mungkin kami mohon bantuan pemerintah, mungkin bisa diberi suatu penjelasan nanti kira-kira ke depannya bagaimana. Ini kan ada perubahan undang KUB segala macam itu. Dan sebelum ini barangkali teman-teman Pak Petrus, Pak Justinus mungkin mau menambahkan, silakan. Silakan Pak Prasto Justinus. Terima kasih, saya ingin menambahkan mengenai pengaturan. Saya sepakat pada intinya konsultan pajak adalah profesi yang memang seharusnya kedudukannya setara dengan dalam OECD sebagai intermediari, seharusnya setara dengan otoritas maupun dengan wajib pajak. Maka undang-undang konsultan pajak menjadi penting di sini justru untuk mengatur secara khusus tentang syarat, kriteria, hak kewajiban, kode etik, dan sebagainya. Ini yang menurut hemat kami penting, dan setahu saya sudah masuk dalam prolegnas RUU konsultan pajak di 2017 ini. Lalu apa yang penting? Saya bertolak dari pengalaman empirik. Kasus Panama Papers itu melibatkan firma hukum Mossack Fonseca. Lalu Paradise Paper itu firma hukum Appleby. Saya pribadi juga punya pengalaman. Saya pernah menjadi pegawai di KAP yang berafiliasi secara global, dan di sana jelas peran dari lawyer itu memiliki peran utama dan pertama dalam tax planning. Jadi hampir semua skema itu berangkat dari kreasi dari lawyer, lalu dimintakan pendapat kepada konsultan pajak. Apakah ini legal, tidak legal, sah atau tidak sah. Saya tidak mengatakan lawyer itu berkontribusi paling besar atau yang paling bertanggung jawab, tetapi dalam hal ini, Ditjen Pajak, Kementerian Keuangan, tidak bisa mengatur intermediaris yang terlibat di dalam dunia perpajakan karena itu ada di luar kewenangannya. Ini menjadi problem Indonesia. Maka itulah pentingnya kalau konstruksi ini kita balik, mengapa seluruh profesi, apapun itu, yang kompeten, kredibel, harus ikut eksaminasi, terstandar dan terregister, demi menjamin tadi. Wajib pajak dapat dilindungi haknya, dan pemerintah juga dilindungi haknya dari aggressive tax planning. Itu yang menjadi pertimbangan. Saya kira sekaligus menjawab yang mulia Bapak Arief dan Pak Saldi dalam hal ini. Lalu bagaimana negara lain mengatur? Di Jerman jelas ada undang-undang konsultan pajak. Jadi bukan diatur di undang-undang KUP-nya Jerman, tapi undang-undang konsultan pajak. Jepang juga undang-undang konsultan pajak. Tapi di Amerika yang partial regulation cukup dengan SE Menteri Keuangan, Treasury Department Circular, itu cukup.
Jadi memang tidak ada standar baku, tapi yang penting sekarang bagaimana ini menjamin kesetaraan, secara ex ante menjamin kesetaraan akses semua profesi, semua warga negara, tetapi secara ex post ini juga menjamin para pengguna itu tidak dirugikan. Kami kira itu yang penting menjadi konstruksi dari undang-undang konsultan pajak ke depannya. Lalu apakah di KUP sudah mengatur? Tadi yang mulia Ibu Maria mempertanyakan. Di pasal 32 ayat 3A ada pendelegasian pada Menteri Keuangan tentang syarat kuasa yang dapat menjadi wakil bagi wajib pajak. Itu yang ada di undang-undang. Dan yang terakhir, ini juga menjadi PR kami kira. Apa yang tadi dikhawatirkan memang apakah lalu ketiadaan pengaturan ini akan berimbas kepada wajib pajak dirugikan atau pemerintah dirugikan. Saya kira ini yang menjadi motif kita berdasarkan background tadi. Dan yang penting juga adalah bagaimana dalam nanti rancangan revisi undang-undang perpajakan ke depan, termasuk fiskus, itu juga menjadi bagian yang harus diatur bersama-sama. Maka inilah pentingnya, menurut hemat kami, pemisahan otoritas pajak sebagai tax collector dengan policy maker. Ini kan juga menjadi tantangan. Lalu bisa dipisahkan antara pembuat kewenangannya dengan eksekutornya. Sekarang kan campur aduk. Ini sekaligus merespon tadi pertanyaan dari pemohon. Karena seolah-olah Ditjen Pajak membuat aturan sekaligus menjalankan dan mengawasi. Ini yang menjadi PR ke depan menurut saya. Tapi menurut saya memang ini di luar cakupan dari konstitusionalitas pasal 32. Tapi menjadi PR secara administratif. Terima kasih Yang Mulia. Iya, Prof. Maria, betul, silakan. Pak Justinus. Saya tadi menanyakan apakah dalam pembahasan undang-undang terus terhadap pasal 33 ayat 3A itu apakah tidak ada suatu pembicaraan kenapa ini kok dengan peraturan menteri bahwa delegasi itu dalam undang-undang iya betul, tapi kalau Bapak mempersamakan dengan Jerman karena Jerman kan parlementer maka kemudian diaturnya dengan peraturan menteri, ya kan? Jadi kalau di sini kenapa kemudian tidak diatur dalam PP gitu? Memang perintahnya kemudian atur ke peraturan menteri, tapi apakah tidak ada pembahasan pada waktu itu kenapa enggak di peraturan pemerintah begitu? Kalau peraturan pemerintah saya rasa bisa setingkat dengan peraturan menteri yang ada di Jerman begitu. Itu saja. Ya, silakan. Ada Saya atau menambah. dari pemerintah waktu membahas ini ada informasi enggak kalau Pak Justinus? Ya, mohon izin menambahkan sedikit. Silakan. Dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 waktu itu memang ada mandat pada pemerintah untuk membentuk peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-Undang KUP. Lalu waktu itu terbit PP 80 2007 yang sekarang diubah menjadi PP 74 2011, antara lain juga mengatur soal kuasa. Itu tambahan, terima kasih. Ya, baik. Oh iya, silakan Pak. Terima kasih Yang Mulia. Kami mau menambahkan apa yang dimintakan penjelasan dari Yang Mulia, bahwa saya salah satu yang mungkin ikut di dalam pembuatan Undang-Undang Nomor 20, Undang-Undang KUP 2007 dan 2009. Pada saat pembuatan itu memang seperti Yang Mulia Ibu Maria sudah sampaikan bahwa ini sudah terbit. Itu belum terbit sebetulnya undang-undang ini. Namun demikian seperti halnya kami sampaikan di dalam makalah kami bahwa undang-undang yang sebelumnya terbit di tahun 2004, undang-undang nomor berapa saya agak lupa, itu juga mengatur demikian Ibu. Dengan demikian kemudian ada kesepakatan antara ahli ahli pemerintah dengan ahli DPR bahwa apa yang sekarang tertulis di dalam pasal 8 ayat 2, yakni peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Ini disepakati bahwa di sini karena lebih tinggi tidak dikatakan setingkat lebih tinggi, makanya
boleh diturunkan langsung. Itu kesepakatan pada waktu itu, Yang Mulia. Makanya di dalam KUP ini, kalau saya nggak silaf, sampai dengan pasal 32, itu pendelegasian kepada Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak itu ada 27. Kemudian yang langsung ke Dirjen Pajak ada 1. Jadi ini karena pemahaman demikian waktu itu, maka ini menjadi diloloskan dan menjadi undang-undang pada saat itu. Terima kasih Yang Mulia. Baik, Pak Kismantoro. Ya, sudah selesai kita dengar keterangan ahli dan responnya. Terima kasih Pak Teguh, Pak Gunadi, Pak Justinus Prapto, dan Pak Kismantoro yang sudah memberikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi. Sekarang saya tanyakan kepada pemerintah. Pemerintah masih mengajukan ahli atau saksi atau sudah cukup? Cukup ya? Cukup. Baik, kalau begitu rangkaian persidangan dalam perkara ini sudah selesai. Kita sudah dengar ahli pemohon dan ahli dari pemerintah. Sesuai dengan hukum acara, yang terakhir adalah para pihak pemohon dan pemerintah bisa mengajukan kesimpulan dari seluruh rangkaian persidangan, apa yang berkembang di persidangan. Kemudian kesimpulan langsung diserahkan ke kepanitraan tanpa ada persidangan lagi. Terakhir penyerahan kesimpulan Rabu 22 November 2017 pada pukul 10 WIB. Ya, jadi kesimpulan langsung ke kepanitraan Rabu 22 November 2017 pada pukul 10 WIB. Kalau lewat itu dianggap tidak menyerahkan kesimpulan. Ya, dari pemohon cukup? Saya ingin bertanya, apakah majelis bisa memberikan saya kesempatan mengajukan saksi mengenai fakta kerugian? Kalau sudah nggak perlu kayaknya. Oh ya. Ya, sudah baik, cukup. kalau memang tidak diperlukan, saya taat. Iya, iya, iya harus taat, Pak. Iya, cukup ya, Pak. Baik, dari pemerintah cukup ya. Sekali lagi terima kasih pada 4 orang ahli yang sudah memberikan keterangan pada persidangan ini. Kalau begitu tinggal kita tunggu kesimpulannya Rabu 22 November 2017 pada pukul 10.00. Ya, sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon